Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali di channel Abiyat Online. Kali ini kita akan belajar tentang fikih. Nah, dalam pembahasan fikih ini kita akan mempelajari tentang pembagian dari najis. Perlu diingat pula bahwa fikih ini adalah fikih dalam madhab Syafi'i. Oke, langsung saja kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Pembagian dari najis. Nah, najis itu dibagi menjadi tiga. Ada tiga najis. Yang pertama namanya adalah najis al-mughalladah. Nah, najis al-mughalladah itu adalah berupa najasatul kalbi, yaitu najisnya anjing, wal khinjir dan babi. Nah, wal khinjir dan babi. Jadi semisal tangan ini terdilat oleh liurnya anjing, maka liurnya ini dinamakan najis mughalladah. Ataupun terkena dilatannya babi. Nah, atau najis pula yaitu hewan yang terlahir dari kedua-duanya ini, semisal anaknya anjing, atau terlahir dari salah satunya. Contohnya gini, semisal ini di masa depan nanti, semisal mungkin ada kambing, dia memiliki pasangan yaitu babi semisal, dan jadi babi dan anjing itu dijadikan satu dan akhirnya memiliki anak. Dua hewan ini memiliki anak, maka anak dari hewan ini dihukumi najis mughalladah juga ketika semisal terkena liurnya. Nah, jadi tetap karena ada unsur babi di situ. Ada unsur hewan babi, maka hewan yang terlahir walaupun dari salah satu keduanya, maka tetap dihukumi najis mughalladah ketika terkena dilatannya. Oke. Kita langsung bahas ya. Lalu bagaimana cara menyucikannya? Ketika contoh semisal ini tangan terkena dilatan anjing semisal. Ini bayangkan ini dilatan anjing, air liurnya. Lalu bagaimana cara menyucikannya? Proses penyucian dari najis mughalladah yaitu dengan 7 kali basuhan. 7 kali basuhan air yang suci menyucikan. Yang salah satu dari basuhan itu terdapat turab, yaitu debu, harus ada debunya, salah satu dari 7 itu. Nah, prosesnya gini prosesnya. Untuk awal, ain najasahnya atau bentuk kenajisannya yang terlihat ini harus dihilangkan dulu. Ini ainun najasah, ini kan terlihat ya. Bayangkan ini air liurnya, ini hitam kan, semisal. Ini masih terlihat, maka syaratnya harus dibersihkan dulu. Semisal ini saya bersihkan, saya gebyur-byur, saya bersihkan, dan ternyata masih ada bekasnya, maka gebyuran yang pertama tadi belum dianggap 1 kali, belum. Saya gebyur lagi, ternyata masih. Nah, maka saya gebyur lagi ya, gebyur, berarti ketiga ya, baru hilang. Ketika hilang, ini baru dianggap 1 kali basuhan. Jadi, basuhan untuk menghilangkan bekas najisnya, ainun najasahnya ini, baru dianggap sebagai 1 kali basuhan. Walaupun basuhnya sudah 3 kali ya. Karena masih dianggap 1, maka kurang 6 kali basuhan. Nah, ini harus dibasuh 6 kali lagi. Yang salah satunya ada dicampur, salah satu air dari 6 basuhan tadi, dari 7 ya, bisa di pertama atau di salah satu dari 6, harus dicampur dengan turab. Turab itu debu bahasa Indonesianya. Nah, kriteria dari debu itu sama dengan kriteria dalam bab tayamum. Dalam bab tayamum, atau juga bisa menggunakan tin, tanah liat atau ndut. Contoh kalau ke kali, biasanya di pinggir-pinggir itu, kali-kali yang di perdesaan ya, pinggir-pinggir ada coklat itu ndut. Nah, bisa dicampur itu, airnya bisa menjadi keruh. Atau bisa juga menggunakan
pasir, tapi pasirnya harus yang halus ya. Anaim, pasirnya itu halus dan dia memiliki gubar. Gubar itu beleduk, jadi dia pasirnya itu benar-benar halus yang bisa mengeruhkan air. Jadi ketika nanti di pasir dicampur ke air, airnya itu menjadi keruh. Tapi saran saya mungkin menggunakanlah debu ataupun tanah liat. Terus bagaimana kalau menggunakan sabun? Nah, kalau menggunakan sabun tidak bisa. Jadi sabun belum dianggap cukup untuk membersihkan dari najis mughaladah. Ya, secara logika walaupun terlihat sabun itu lebih bersih dan sabun itu bisa lebih wangi daripada debu, tapi karena ini tuntunan syariat, kita disyariatkan untuk mematuhi ini saja. Ya, walaupun ada sebagian ulama atau sebagian orang yang berpendapat bahwa mereka merujuk pada suatu penelitian, tapi benar salahnya saya juga belum meriset itu, belum mengecek, belum meng-cross check itu. Mereka mengatakan bahwa ternyata ada penelitian yang mengatakan ketika ada dilatan anjing ke suatu benda, ke kaca, lalu disiram dengan sabun, ternyata masih ada bekasnya. Namun ketika bekas dilatan itu digebyur atau disiram dengan menggunakan salah satu dari dengan siramannya itu ya, ada unsur debu di situ, ya, keruh, unsur debu dihilangkan, maka benar-benar menjadi bersih. Cuma alasan ini, ilat ini mengkhawatirkan. Kenapa? Karena ditakutkan mungkin di suatu masa, di masa depan ada penelitian terbaru bisa menemukan mungkin ya, ada sabun yang benar-benar canggih misal, terus bisa langsung hilang, atau hari ini malah nggak sabun ya, hari ini malah hand sanitizer semisal, disiram-siram langsung bersih. Nah, itu kan jadi persoalan tersendiri. Maka ketika ada perintah semacam ini menggunakan debu, ya sudah. Kenapa menggunakan debu? Kenapa menggunakan debu? Ya karena itu caranya, itu memang proses yang terdapat dalam agama Islam untuk menyucikan najis mughaladah. Nah, itu yang pertama, najis mughaladah. Kita lanjut saja nanti di video yang kedua, di part 2-nya saja, karena biar tidak terlalu panjang. Saya cukupi, semoga dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.